GT. Trainer, hari ini kita mancing di Nusa Penida bersama Bro Adrian dan juga teman-teman Astronaci semuanya. Filosofi mancing ini sama dengan cut loss, guys. Jadi kita sekarang punya umpan-umpan, dimana biasanya kalau kita trading itu mesti ada stop lossnya. Stop loss itu biasanya adalah kita buang-buangin, kayak kita umpan, setiap kali pasang umpan, habis itu umpannya bisa aja hilang, bisa aja kemakan ikan yang lain, tapi ikannya naik. Umpan kecil, umpan tuh harus lebih kecil daripada ikannya, jangan sampai umpan lebih besar daripada ikannya. Nah, di dalam kita trading, kita juga sering yang namanya stop loss tuh dikit-dikit stop lossnya. Mungkin kena 4-5 kali di depan, it's okay. Karena once ada dapat ikannya, gede segini, worth it, umpannya nggak berasa lagi. Iya, nggak berasa. Itu sama banget, jadi filosofi mancing itu, kenapa kita sering-sering mancing, karena kita benar-benar mau ngerasain bahwa kalau kita trading, kena stop loss beberapa kali itu oke. Yang penting kita takar, jangan sampai kehabisan umpan juga, atau kehabisan modal. Ya, jadi kita di dalam trading sama filosofinya kita harus sabar, cari spotnya dan ada musim. Ya bro ya, kalau mancing tuh nggak bisa setiap jam kan pastinya kan. Ada jam-jam tertentu dia makan ya. Wah, jadi walaupun sama-sama laut nih, analoginya sama-sama market. Bukan berarti tiap 24 jam market buka lu bisa dapat duit, enggak. Sama kayak di sini, ini sama-sama laut, ikannya banyak, tapi ada jam-jam tertentu ikan itu mau makan. Demikian juga di market juga ada jam-jam tertentu, market itu running enak, candle-nya naik dengan satu arah misalnya, Anda jarang sekali ngalamin kerugian. Tapi ada kalanya market sideways, ya di situ-situ aja, umpannya juga habis gitu-gitu aja. Demikian juga kita mancing di sini kalau dasaran berjam-jam nggak dapat ikan karena memang waktunya. Jadi kita tahu ada dua filosofi yang kita pelajari hari ini. Secara time kita perlu melihat momen-momen atau price action atau gelombang-gelombang saatnya market itu bisa makan nih misalnya, atau bisa memberikan sebuah pergerakan yang volatile dan range-nya bisa besar ya. Maka itu yang kita sebut dengan yang namanya kita menunggu momen yang tepat. Dan kedua, pada saat kita harus stop loss, ya kita stop loss. Beberapa kali kita buang nggak apa-apa, karena begitu kita dapat, kita akan dapat ikan yang besar. Oke, kita akan lihat ke chart sedikit konsep daripada menunggu gelombang yang besar datang tuh kayak gimana, dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan risk managementnya. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Roberto Setia dan saya merupakan salah satu research analyst di PT Astronaci Internasional. Nah, sebelumnya kalian telah mendengarkan penjelasan yang cukup menarik nih dari Pak Gema tentang konsep dan juga filosofi trading yang sama dengan konsep dan juga filosofi dari memancing. Dan mungkin bagi sebagian orang masih bingung nih, yang sama dari trading dan memancing itu apa? Jelas-jelas trading itu dilakukan di dalam rumah, di dalam ruangan, di depan komputer ataupun handphone dengan kita melihat pergerakan chart. Tetapi kalau memancing itu kan di tengah laut, tidak ngeliatin chart, dan juga memancing itu kan berada di atas kapal. Sudah pasti berbeda dengan kegiatan trading. Lalu dari mana samanya? Yang sama adalah penangkapan momentum yang tepat untuk melakukan kedua kegiatan tersebut. Jika trading mengharapkan profit yang besar, maka momentum harus tepat di dalam market. Trader harus menunggangi atau trader harus berhasil berjalan ya, atau mengikuti suatu tren atau pergerakan harga yang bergerak di dalam kondisi rally atau yang biasa kita sebut sebagai gelombang besar di dalam market. Maka dari situ kita akan belajar nih, bagaimana sih cara menentukan dan juga cara menangkap gelombang besar yang ada di dalam market dengan seksama. Maka dari itu kita akan lihat daripada pergerakan harga. Jika kita lihat daripada pergerakan harga nih, sebenarnya pergerakan harga itu nggak selalu naik dan juga tidak selalu turun. Akan ada yang namanya timbal balik daripada setiap kejadian yang ada di market. Jadi dari setiap kejadian akan ada yang namanya kebalikannya. Ketika adanya kenaikan, maka akan ada yang namanya penurunan. Ketika akan ada yang namanya penurunan, bahkan akan terjadi selanjutnya adalah penguatan. Begitu saja dan itu saja yang terus terjadi di dalam market. Jadi pola-pola itu yang akan terus berulang di dalam market. Maka dari itu untuk menangkap penguatan dan juga pelemahan yang besar,
yang kita sebut sebagai big movement atau gelombang besar tersebut, itu kita harus mendalami yang namanya Elliott Wave Analysis. Di dalam Elliott Wave Analysis, kita belajar bahwa sebenarnya pergerakan harga itu sama seperti pergerakan ombak di lautan atau di pantai. Jadi ketika kita berdiri di tengah pantai, tentunya ketika ombak itu pasang atau ombak itu surut, ada kalanya ombak tersebut berhasil menyentuh kaki kita, tetapi ada kalanya ombak tersebut itu tidak berhasil mendekati kaki kita. Kenapa? Karena setiap gelombang atau setiap ombak yang ada itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sama seperti harga. Ketika harga bergerak naik, ketika harga bergerak turun, tekanan dan juga dorongan yang ada di dalam pergerakan harga tersebut selalu berbeda-beda. Maka dari situ, gelombang yang ada di dalam market itu selalu berbeda. Jika kita lihat gelombang yang terjadi di sini dengan gelombang yang terjadi sebelumnya, gelombang yang terjadi di sebelah kanan, terus kemudian gelombang yang terjadi di sebelah kanannya lagi, ini selalu berbeda. Tidak ada yang sama. Maka dari situ di dalam Elliott Wave Analysis kita juga belajar yang namanya Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan juga Wave 5. Nah dari situ kita akan tahu nih kira-kira Wave 2 itu selesai akan jadi Wave apa. Nah ketika kita tahu Wave 3 merupakan Wave Rally, jadi kita akan menunggu momen di saat harga sudah mengakhiri Wave 2 dan akan masuk ke dalam Wave 3, di mana Wave 3 itu merupakan wave daripada pergerakan rally, baik itu bullish maupun bearish, dan juga kecenderungan range daripada jarak wave pergerakan harga itu lebih panjang daripada wave-wave yang lainnya. Jadi kita akan menunggu, dan yang kita sebut sebagai gelombang besar di dalam market adalah Wave 3 rally daripada pergerakan harga. Jadi jika kita bisa potong chart di sini bersama-sama, kita asumsikan bahwa di tanggal 28 Agustus merupakan peak yang dapat dikoding sebagai awal mula wave 1 atau titik daripada pencapaian wave 1. Maka setelah wave 1 ini selesai akan dilanjutkan dengan wave 2. Nah ketika wave 2 ini selesai, kita dapat lihat ada pembentukan swing low. Nah ketika pembentukan swing low ini, harga tidak langsung berbalik arah, tetapi harga masih bergerak secara sideways atau secara konsolidasi di dalam area kotak biru ini. Maka kita akan menunggu harga berhasil menembus area sideways dan juga berhasil menembus area resisten atau peak daripada wave satunya. Maka ketika harga sudah berhasil menembus bahwa adanya indikasi tekanan demand yang cukup besar di dalam market. Nah, maka dari situ harga bergerak sideways dan kemudian harga berhasil break ke atas, ya. Harga berhasil break ke atas dan juga break area resisten, maka itu kita akan coba untuk entry di market. Tapi ini analisis daripada pergerakan IHSG. Nah tentunya kalau IHSG-nya lagi bullish atau sudah mulai masuk di dalam wave 3 rally atau gelombang besar daripada IHSG, kita tahu bahwa sebenarnya pergerakan IHSG itu ditopang atau didorong dari pergerakan saham-saham blue chip. Maka yang harus kita lakukan sebagai trader yang bijak adalah kita membeli saham-saham blue chip yang memiliki pergerakan yang sama dengan IHSG. Contohnya Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Ada juga bank-bank lainnya dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang pergerakannya cukup sama dan juga cukup mirip dengan IHSG. Maka ketika IHSG sudah masuk di dalam gelombang besar, kita asumsikan bahwa pergerakan rally yang mengarah ke atas itu akan terjadi. Karena IHSG sudah berhasil menyelesaikan wave 2 dan kemudian wave 3 adalah pencapaiannya. Maka harga akan bergerak rally mengarah ke atas dan kita lihat secara candlestick ini rally sekali ya. Jadi setiap koreksi-koreksi yang terjadi merupakan koreksi minor. Sampai adanya koreksi yang cukup besar, maka itu adalah titik akhir daripada wave 3. Nah, contohnya seperti ini, ketika harga sudah turun ya, sudah tembus area support. Jadi pergerakan harga daripada wave 3 ini secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa di tanggal 21 Januari 2021 itu merupakan titik peak atau titik akhir daripada wave 3 rally yang kita sebut sebagai
gelombang besar di dalam market. Maka setelah wave 3-nya itu selesai, IHSG akan masuk ke dalam wave 4 dan juga memasuki wave 5. Jadi siklus-siklus tersebut atau wave-wave tersebut akan selalu berulang. Maka dari situlah penting bagi setiap trader untuk memahami konsep daripada gelombang besar yang akan datang di dalam market. Penting bahwa setiap trader harus mampu untuk masuk dan juga mengidentifikasikan momentum daripada gelombang besar tersebut untuk melakukan trading ataupun investasi. Dengan mengikuti pergerakan daripada gelombang besar, maka trader akan mendapatkan profit yang cukup melimpah. Dengan kemampuan trader untuk terus menunggangi gelombang tersebut sampai titik akhir daripada gelombang besarnya, maka trader akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tentunya bagi setiap trader, Astronaci akan terus memberikan edukasi yang sesuai bagi kalian semuanya, memberikan edukasi yang jelas kepada kalian semuanya. Maka kalian harus terus mengikuti video-video terbaru dari Astronaci, khususnya di channel YouTube kami. Jadi jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan juga nyalakan loncengnya untuk setiap video terbaru dari kami. Sampai jumpa di next pertemuan berikutnya. Terima kasih.